Tim berkas Kompas menginjakan kaki di Desa Sirieria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Di sini juga ada areal food estate untuk sejumlah komoditas pangan, yakni bawang merah, bawang putih, kentang, serta lahan percontohan yang rencananya dibangun pada lokasi seluas 215 hektar. Namun sejak 2020, total baru 146 hektar lahan food estate digarap. Semenjak negara mencanangkan program lumbung pangan pada Juni 2022 lalu, apa betul proyek di Desa Sirieria ini membawa kesejahteraan bagi petani? Tomlin Pandiangan adalah salah satu petani yang tergabung dalam program food estate. Lahannya seluas 2,5 hektar ia serahkan ke negara. Tomlin dijanjikan dapat bantuan selama 3 tahun untuk mengolah bawang merah dan putih serta kentang. Tapi realisasinya cuma semusim tanam saja. Alhasil, pendapatan jadi menurun dibanding saat Tomlin membudidayakan kopi, kemenyan, dan andaliman. 80.000 lah per hari. Bisa itu sampai 3 bulan lah. Hasil penjualannya itu enggak laku-laku. Saya ada itu iming-iming, ini putaran sampai 3 tahun. Padahal 1 kali, ya rugilah kami, gagal juga. Putaran perdana komoditas pertama yang ditanam membuat Tomlin merana. Ia berpikir bagaimana nanti menghidupi keluarganya. Bawang putihnya kurang cocok deh, cuma bawang putihnya susah. Dia nggak mau, dia besar, agak susah dia. Nggak bisa bertahan hidup dia. Setengah umur mati, rugi total lah. Sejak food estate tak bisa menyejahterakan, Tomlin banting setir dengan menanam komoditas lain di luar program lumbung pangan. Habiskan bawang putih, terus bawang merah gagal laku. Langsung kol berhasil lah. Beruntung laku. Program lumbung pangan terasa terburu-buru karena menurut Tomlin sebelum penanaman bibit, tanah mesti diolah dulu. Sebenarnya tanah ini kan agak bagus memang, tapi warna merah dia. Tapi kita harus sabar mengolahnya itu biar campur tanah hitam. Rumputnya ini kan udah mulai tumbuh. Waktu pertama itu kian ini nggak ada rumput-rumputnya ini, nggak bisa tumbuh. Tapi tanahnya itu kurang matang. Nggak usah lah berubah-ubah pengertian sama petani. Jadi susah, sengsara kami. Tim berkas Kompas menemui Amintas Lumbangaol. Ia juga seorang petani food estate di Desa Sirieria. Berbeda dengan Tomlin, Amintas merasa lumbung pangan besutan negara sesungguhnya bisa menguntungkan bagi petani. Sebenarnya kalau orang lain bilang rugilah. Ya kalau orang lain bilang, kalau kita enggak. Dibuka pun lahan itu sudah syukur. Iya, boleh kita katakan kalau yang mengerjakan lahannya dengan modal sendiri, dari rata-rata pendapatannya yang 2 juta itu ada yang sampai 8 juta. Meningkat. Pun saat pelepasan dan pengolahan lahan, Amintas yang merupakan ketua kelompok tani turut dilibatkan. Tapi senada seperti Tomlin, Amintas mengaku food estate di Desa Sirieria seolah tak mengikuti kaidah ilmu pertanian. 3 bulan awal sejak lahan dibuka, petani sudah diminta untuk bercocok tanam. Padahal kalau kita tahu tentang pertanian itu ada tenggang waktunya. Dibuka dulu sekian bulan, dibuka 2 kali sekian bulan, sampai berapa, hampir kurang lebih setengah tahun baru bisa ditanami. Kurang memuaskan kalau menurut ukuran pertanian. Tapi karena kita ini dipacu dengan waktu, mau tidak mau harus ditanam, yang walaupun masih rumput-rumput yang di bawah masih daun-daunan itu masih hijau, pastilah ditanam. Satu hal yang memberatkan Amintas ialah skema kerjasama saat eksekusi program lumbung pangan.
Sejauh ini ada 2 skema yang sudah berjalan dan berada dalam naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves. Sementara 2 sisanya masih dalam tahap perencanaan. Di penanaman kedua kita kerjasama dengan PT. Katanya yang digunakan dana CSR, katanya yang digunakan. Artinya dari orang itu semua segalanya, biayanya. Hasilnya untuk kita ditargetlah entah sekian per kilo. Di penanaman ketiga inilah bagi hasil. Di bagi hasil ini kitalah yang selalu dirugikan. Akhirnya Amintas memilih untuk menanam cabai merah, kubis, dan tomat yang tumbuh subur di kondisi lahan sekarang. Tentu disesuaikan modal yang ia punya, karena ia enggan terikat lagi dengan investor.